seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa, saudaraku. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saatnya kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu lah yang akan menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran seperti yang Bapa kehendaki. Ya Bapa, kuduskanlah hamba-Mu, kuduskanlah kami semua. Apapun ketidaktepatan hidup
yang kami lakukan, kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan Bapa, kehidupan kami dipandang layak di hadapan-Mu saat ini, ketika kami diam di kaki Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu ya Allah Roh Kudus. Taruhlah kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya setiap kebenaran firman yang hamba sampaikan, kebenaran itulah yang akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita diperhadapkan kepada begitu banyak pilihan hidup. Dan kita harus memilih, atau kita harus memiliki pilihan hidup yang tepat. Kenapa saya katakan bahwa kita harus memiliki pilihan hidup yang tepat? Karena setiap pilihan hidup yang kita tentukan hari ini, yang kita tentukan selama kita hidup di dunia ini, itu akan berdampak kepada kehidupan kita di kekekalan nanti, atau berdampak kepada kehidupan kita ketika kita berada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ingat saudaraku, sudah berulang kali saya sampaikan, saya katakan bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan hari ini, bukan sekarang ini, ketika kita masih hidup di dunia ini. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti, ketika kita berada di balik kematian. Sebagai orang percaya, seharusnya kita sudah mengerti bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Seharusnya kita sudah mengerti akan hal itu, saudaraku. Yang artinya kehidupan kita di dunia ini sementara, singkat sekali bila dibandingkan dengan kehidupan yang sesungguhnya di kekekalan nanti. Nah, selama kita hidup sebagai orang percaya di dunia ini, seharusnya kita sudah menentukan pilihan hidup kita untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Saat ini kita mau memilih yang mana? Ketika kita hidup di dunia ini, kita diperhadapkan kepada pilihan hidup. Dunia menawarkan berbagai kesenangan hidup kepada kita saat ini. Tetapi kalau kita tahu, setiap orang percaya, bahkan semua manusia, ketika berada di balik kematian nanti, harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Tentu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dalam sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan keadaan ini, saudaraku, seharusnya membuat kita gentar. Sebab kalau kita menghadap takhta pengadilan Kristus dan ternyata pilihan hidup yang kita tentukan selama kita hidup di dunia ini adalah pilihan yang salah, maka hal itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan kita di kekekalan nanti. Kenapa akan berdampak buruk, saudaraku? Karena setiap pilihan hidup yang salah ketika kita masih hidup di dunia ini, pada akhirnya akan membuat kita terpisah dari Allah, akan membuat kita terbuang dari hadirat Allah, akan membuat kita tidak dikenal oleh Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya, saudaraku, kita tidak boleh main-main dengan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kalau tadi saya katakan di awal, saat ini dunia menawarkan kepada kita ada begitu banyak kesenangan hidup. Tentu hal itu, saudaraku, bisa membuat kita tergoda. Hal itu akan merangsang keinginan diri kita untuk menikmati setiap tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia itu. Nah, saudaraku, ketika kita pada akhirnya memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, itu artinya kita sedang berkhianat kepada Allah.
sebagai orang percaya itu artinya kita sedang memberontak kepada Allah. Sebab seharusnya kita sadar ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus hidup menuruti semua perintah Allah. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Seharusnya kita tidak mengasihi dunia ini, karena firman Tuhan telah melarang kita supaya kita tidak mengasihi dunia ini. Saudara perhatikan ini, ketika firman Tuhan melarang kita untuk tidak mengasihi dunia ini, maka sebagai orang percaya kita harus mengerti, kalau firman Tuhan melarang kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seharusnya kita memilih taat untuk hidup seturut dengan firman. Karena ketaatan kita menuruti apa yang menjadi perintah Allah Bapa di sorga, itulah yang membuat kehidupan kita bisa dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar mengerti kalau firman Tuhan melarang kita, maka kita harus melihatnya sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Karena Allah Bapa di sorga tidak ingin kita terbuang ke dalam kebinasaan. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah kita hidup sebagai orang percaya, tetapi seringkali kita mengeraskan hati untuk hidup menuruti setiap perintah Tuhan. Kita lebih memilih untuk hidup menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Dengan kata lain, kita lebih memilih untuk hidup mengasihi dunia ini. Padahal kita tahu firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini artinya kita harus menjauhkan diri dari setiap tawaran-tawaran dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, secara bulat, secara utuh, maka kita bisa menemukan contoh hidup yang sangat luar biasa dari hidupnya seorang seperti Rasul Paulus. Sebab kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Filipi pasal yang ketiga, lalu kita membaca dari ayatnya yang ke-7, maka kita akan melihat pilihan hidup. Dan itu merupakan pilihan hidup yang luar biasa yang ditentukan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, Filipi pasal yang ketiga, kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Perhatikan, ku anggap rugi karena Kristus. Kalau dikatakan ku anggap rugi karena Kristus, ini artinya Rasul Paulus menjadikan Kristus segala-galanya di dalam hidupnya. Dengan kata lain, dari gambaran kebenaran firman Tuhan ini, seolah-olah Rasul Paulus hendak berkata, memiliki Kristus di dalam hidup itu lebih daripada memiliki dunia ini dengan segala isinya. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 kalau kita baca, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhatikan itu. Dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini bisa menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu yang selama ini mengikat kehidupan kita, yang selama ini mengikat hati dan pikiran kita,
Bahkan kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu yang selama ini kita miliki, yang selalu kita ingin nikmati, yang kita anggap itu menyenangkan kita, menyukakan hati kita, membahagiakan kita, maka sesungguhnya ketika kita berada di kehidupan yang sesungguhnya, ketika kita berada di balik kematian, kehidupan kita dipandang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, pilihan hidup yang ditentukan oleh Rasul Paulus itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi karena Rasul Paulus melihat ada sebuah contoh hidup yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya membuat Rasul Paulus mengambil keputusan untuk mengikuti contoh hidup itu. Dan contoh hidup itu adalah hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengambil keputusan untuk mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bisa dibuktikan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab kalau kita mau melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, firman Tuhan katakan begini, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Perhatikan itu saudaraku. Kalau orang seperti Rasul Paulus mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya Rasul Paulus memilih untuk melepaskan segala sesuatu yang semuanya itu dulu merupakan keuntungan bagi dirinya. Ia rela melepaskan semuanya itu karena ternyata ketika ia mengenal Kristus, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semuanya, lebih mulia dari semuanya. Karena pengenalan akan Kristus, Rasul Paulus bisa berkata, "Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Saudaraku, dari kebenaran ini kita bisa menangkap satu kebenaran yang sangat luar biasa. Artinya kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu yang mengikat kehidupan kita, yang mengikat hati dan pikiran kita, maka kita tidak akan pernah memiliki Kristus. Kalau kita tidak memiliki Kristus, maka kita tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Kenapa? Karena kita harus mengerti, ketika nanti kita berada di balik kematian, kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, maka Kristus harus menemukan hidupnya ada di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, di depan pengadilan Kristus itu, Kristus harus menemukan batinia kita serupa dengan batinianya. Perhatikan itu saudaraku. Saudara, kenapa hal itu harus kita perjuangkan? Karena standar kehidupan anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga, atau standar kehidupan orang-orang yang bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, memang sejak semula kita dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini artinya ketika berada di depan pengadilan Kristus, kehidupan kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus. Itu juga berarti kita tidak memiliki kesempurnaan hidup yang sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Hidupnya Kristus itu hidup yang sempurna. Jadi kalau Rasul Paulus memilih untuk mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, karena Rasul Paulus sendiri ingin memiliki kesempurnaan hidup. Setiap orang percaya yang ingin memiliki kesempurnaan hidup harus memilih, harus menentukan pilihan hidupnya. Jadi kalau saat ini kita masih memilih untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, itu artinya kita membiarkan hidup kita terikat dengan segala sesuatu yang kita miliki. Keterikatan dengan segala sesuatu yang kita miliki, apapun bentuknya, akan membuat kehidupan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Atau pada ayat firman Tuhan yang lain seperti di dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi muridku artinya tidak akan pernah bisa dididik oleh Tuhan. Karena orang yang masih terikat dengan dunia ini, hatinya itu akan terus melekat dengan dunia ini. Hati yang terus melekat dengan dunia, yang terus terikat dengan dunia, tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa seorang seperti Rasul Paulus rela melepaskan segala sesuatu dan mau mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu ketika ada di dunia ini juga ditawarkan oleh iblis segala kerajaan dunia dengan kemuliaannya, tetapi dengan tegas Tuhan Yesus menolak itu, dan prinsip hidupnya hanya satu: makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya Tuhan Yesus benar-benar hanya mau menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga dengan melakukan semua yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun harus melewati banyak penderitaan. Saudara, mari kita sadari akan hal ini. Kalau orang seperti Rasul Paulus yang sudah memberikan segenap hidupnya melayani Tuhan, masih gentar di hadapan Tuhan, mau melepaskan segala sesuatu, bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang lain Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang seperti Rasul Paulus masih memiliki kegentaran di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin kita hidup sebagai orang percaya kita tidak gentar di hadapan Allah? Bagaimana mungkin kita tetap berharap bisa diterima di dalam kerajaan sorga, sekalipun saat ini kita tetap hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya? Saudara, kita harus sadar, kalau kita masih memiliki cara hidup yang demikian, maka hal itu sama dengan kita sedang mempermainkan Tuhan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Artinya ketika kehidupan kita ditemukan merupakan kejahatan di mata Tuhan, itu artinya yang akan kita tuai di kekekalan nanti adalah kebinasaan kekal. Saudaraku, seharusnya firman Tuhan yang sederhana ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan percayalah, setiap orang yang datang berjumpa dengan Bapa tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab jika kita mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Bapa di sorga, jika kita menaruh pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa akan memandang kita sebagai anak-anak yang senantiasa berkenan di hadapannya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Siapkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.